Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Septiani Mahadika. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi kelas 1A. Video kali ini saya akan membahas materi mengenai jual dan beli. Yang pertama, pengertian jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-tijarah, dan al-mubadalah, yang artinya mengambil, memberikan sesuatu, dan barter. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas saling merelakan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak. Bendanya dapat direalisir dan ada di sekitar atau ditangguhkan. Bukan merupakan utang, atau baik barang itu ada di depan pembeli maupun tidak. Barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak mengandung unsur maisir, gharah, dan ribwan. Yang kedua, rukun dan syarat syah jual beli. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat jual beli. Dalam menetapkan rukun dan syarat jual beli di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul, yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yaitu yang pertama bai, penjual, yang kedua mustari atau pembeli, yang ketiga sigat, ijab dan qabul, yang keempat makut alaih, benda atau barang. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Adapun rukun jual beli terdiri dari 3 macam. Yang pertama, orang yang berakal atau penjual pembeli. Yang kedua, makut alaih, benda atau barang. Yang ketiga, akad, ijab dan qabul. Yang ketiga, jual beli yang dibolehkan. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sahih. Misalnya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli itu. Yang keempat, jual beli yang diharamkan. Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijualkan itu barang-barang yang diharamkan syara, atau bangkai, darah, babi, dan kamar. Jual beli yang batil itu sebagai berikut. Yang pertama, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa jual beli barang
yang tidak ada hukumnya tidak sah. Misalnya, menjual buah-buahan yang baru berkembang atau mungkin jadi buah atau tidak, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang. Sesuai dengan kebiasaan, boleh dijual belikan dengan hukum sah. Sebagai alasannya ialah bahwa dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan larangannya. Yang B. Menjual barang yang tidak diserahkan. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah atau batil. Misalnya menjual barang yang hilang atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih, Hanafiyah, Maliki, Syafi'iyah, dan Hanabila. Yang C. Jual beli yang mengandung unsur penipuan. Menjual barang yang mengandung unsur penipuan tidak sah atau batil. Misalnya, barang tersebut kelihatan baik, ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang memperjualbelikan ikan di dalam air. Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti adalah jual beli tipuan. Yang D. Jual beli benda najis. Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah, dan khamar, semua benda yang memabukkan. Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syarak. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu. Sebagian ulama mazhab Maliki memperbolehkan memperjualbelikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah dan berburu. Baiklah, sampai disinilah penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.